akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa anak usia dini. Mari kita bahas satu persatu tentang pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa menurut Harlock merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan mengubah pikiran dan perasaan ke dalam simbol-simbol sehingga maknanya dapat tersampaikan kepada orang lain. Yang termasuk dalam hal tersebut adalah perbedaan bentuk komunikasi, yaitu seperti lisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan bahasa anak juga tidak terlepas dari bagaimana anak mempelajari bahasa melalui orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini bahasa dipelajari melalui proses penguatan dan peniruan. Bayi akan belajar mengasosiasikan bunyi tertentu dengan suatu objek atau orang secara bertahap. Mereka mulai belajar bagaimana menyebutkan objek dan apa yang awalnya merupakan ocehan tak bermakna menjadi bahasa yang bermakna. Sebelum usia sekitar 2 tahun, anak-anak menggunakan kata-kata secara sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Hingga titik ini, kognisi internal anak tidak berisi bahasa. Sekitar usia 2 tahun, pikiran dan bahasa bergabung. Bahasa yang awalnya sebagai penunjang utama interaksi sosial, kemudian diinternalisasi sehingga dapat memberikan bahasa bagi pikiran dan mengarahkan pada tindakan-tindakan dan pikiran anak. Anak usia 4-5 tahun yaitu hampir sama dengan kemampuan berbahasa orang dewasa. Pada masa ini, anak telah mampu menguasai 2.500 kosakata dan menggunakannya secara aktif dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Perkembangan bahasa tersebut selalu meningkat sesuai dengan meningkatnya usia anak. Maka orang tua sebaiknya selalu memperhatikan perkembangan tersebut, sebab pada masa ini sangat menentukan proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi contoh yang baik dan memberikan motivasi pada anak untuk belajar. Selanjutnya, Vygotsky menjelaskan terdapat 3 tahap perkembangan bicara pada anak yang akan berpengaruh terhadap perkembangan berpikir dan berbahasa. Yang pertama adalah eksternal, yang merupakan suatu tahap berpikir menggunakan bahasa yang dapat disebut juga sebagai berbicara secara eksternal. Sumber berpikir anak datang dari luar dirinya, terutama berasal dari orang dewasa yang memberikan pengarahan anak dengan cara tertentu. Yang kedua adalah tahap egosentris, merupakan tahap di mana pembicaraan orang dewasa bukan menjadi persyaratan lagi. Maksudnya anak sudah mampu mengembangkan bahasanya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tahap berbicara secara internal. Dalam hal ini anak-anak menghayati dengan mendalam proses berpikirnya. Maksudnya anak sudah mampu untuk berpikir secara mendalam. Ada beberapa teori pengembangan bahasa yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu pembelajaran dipengaruhi oleh perilaku yang dibentuk oleh lingkungan eksternalnya. Artinya pengembangan bahasanya itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, perilaku orang-orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu teori kognitif, yaitu pengembangan bahasa anak yang diperoleh sebagai hasil dari peran aktif anak dalam proses belajar tertentu. Maksudnya kemampuan berbahasa anak akan diperoleh seiring dengan kematangan berpikir anak. Kemudian teori pragmatik, yaitu
Para penganut teori pragmatik berpendapat bahwa anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi dan mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Teori ini berasumsi bahwa anak selain belajar bentuk dan arti bahasa, juga bermotivasi oleh fungsi bahasa yang bermanfaat bagi mereka. Artinya anak-anak sudah mampu mengemukakan bahasa agar orang lain mengerti apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu teori interasionis. Teori interasionis itu merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan kognitif dan berbahasa diasumsikan terjadi secara bersamaan. Seorang anak dilahirkan untuk mempelajari dan mengemukakan bahasa dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya yang mencakup imitasi, reinforcement, reward, dan peran sosial. Kemudian teori konstruktif. Teori ini dikemukakan oleh Piaget, Vygotsky, dan Gardner yang menyatakan bahwa perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari interaksi dengan orang lain. Anak memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu, tapi melalui interaksi sosial, anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir. Pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa adalah anak akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan. Ini biasanya di sekolah-sekolah PAUD akan memberikan pembelajaran ya sesuai dengan umur untuk memaksimalkan perkembangan bahasa anak. Kemudian kemudian selanjutnya adalah teori nafistik, yaitu bahwa individu dilahirkan dengan alat penguasaan bahasa dan menemukan sendiri cara kerja bahasa tersebut. Berarti penguasaan bahasa anak-anak ini sebenarnya sudah terjadi secara ilmiah. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa lingkungan punya pengaruh dalam memperoleh bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis sejalan dengan terbentuknya kemampuan lingual yang secara genetis telah diprogramkan. Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan yang lain. Pada perkembangan bahasa ada dua komponen bahasa, yaitu kemampuan berbicara dan yang mencakup artikulasi, suara, dan kelancaran bahasa, serta sistem bahasa yang berkaitan dengan bunyi, morfologi, sintak atau gramatikal struktur, semiotik atau arti dari sebuah kata yang perlu digunakan agar dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan berbagai konsep dan pikiran manusia. Kemudian fungsi bahasa untuk anak. Di sini bahasa untuk anak itu berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Dan mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan ekspresi anak, serta mengungkapkan buah pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Kemudian aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu menurut Jumaris yang pertama itu kosakata. Kosakata anak akan berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan dan pengalaman anak ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua sintak, yaitu tata bahasa. Tata bahasa adalah aturan-aturan. Sintak memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kata-kata yang juga menjadi berbagai kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Kemudian semantik atau arti dari kata, yaitu pengetahuan siswa mengenai makna-makna kata tersebut yang sifatnya tidak mutlak. Terkadang pemahaman anak sifatnya masih samar dan belum akurat. Selain itu, semantik juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa
aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini ini mencakup kosakata, sintaks, dan sematik. Kemudian karakteristik kemampuan berbahasa anak usia dini menurut Jumaris, bahwa anak usia 4 tahun karakteristik kemampuan bahasanya yaitu yang pertama, kemampuan bahasanya berkembang cepat, yang kedua menguasai sintaks, dan 90% dari fenom bahasa yang digunakan. Dalam suatu percakapan, anak telah mau berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan juga menanggapi pembicaraan tersebut. Jumaris juga menambahkan bahwa perbedaan dengan karakteristik di atas, kemampuan berbahasa anak di usia 5-6 tahun mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu menguasai lebih dari 2.500 kata kosakata. Kemudian kosakata yang sudah dapat diucapkan anak meliputi rasa, bau, keindahan, warna, ukuran, suhu, perbedaan, bentuk, kecepatan, jarak, perbandingan, dan permukaan seperti kasar, halus, dan dapat menjadi pendengar yang baik. Dalam suatu percakapan, anak telah mampu berpartisipasi yang ditandai dengan kemampuan anak mendengarkan orang lain ketika berbicara dan dapat merespon atau menanggapi pembicaraan tersebut. Nah, kemudian percakapan yang dilakukan mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dilakukan oleh dirinya dan juga orang lain, serta dapat melakukan kegiatan menulis, membaca, ekspresi diri, dan berpuisi. Ya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.